Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lamunan Hati Islami Channel di mana saja berada, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara dan sahabat-sahabat sekalian di mana saja berada, kita sudah di tahun 2025 ya, mudah-mudahan sehat walafiat, dan mudah-mudahan tahun 2025 ini akan lebih baik daripada tahun 2024 yang lalu. Sahabat, ada informasi yang menarik tentang Nahdlatul Ulama. Di sini para atau presidium penyelamat organisasi NU telah melaksanakan pra MLB. Ini yang maksudnya atau tujuannya, presidium penyelamat organisasi ini akan mengganti ketua atau ketum PBNU dan Rois Am PBNU sekaligus sekjen PBNU. Kenapa? Karena dianggap bahwa ketum atau ketua umum PBNU dan Rois Am ini sudah gagal membawa atau menjalankan PBNU masa periode mereka. Dan bahkan para ulama menyebutkan atau menilai bahwa masa paling buruk ya, yaitu masa saat ini, di mana ketum atau ketua umum PBNU adalah Gus Yahya dan Roisamnya adalah Miftahul Ahyar ya, dan sekjennya adalah Gus Ipul yang saat ini menjadi salah satu menteri di kabinet Merah Putih. Dan para jamaah mengharapkan agar Gus Ipul ini lebih baik mengundurkan diri dan lebih fokus saja kepada kementerian, menjalankan tugas sebagai kementerian. Dan ini memang benar adanya, jadi agar lebih konsentrasi kepada menjalankan bidang kementerian. Jadi jangan merangkap lah ya. Kalau merangkap nanti kacau akhirnya. Yang ini nggak benar, yang itu nggak benar. Yang satu kacau, yang satu kacau. Akhirnya acak-acakan. Kemudian agar lebih berkonsentrasi, makanya Gus Ipul diminta untuk mengundurkan diri. Ini adalah permintaan para umat tentunya ya. Jangan sampai terbengkalai dalam salah satu kegiatannya. Dan kemudian presidium penyelamat organisasi ini sudah melaksanakan konsolidasi bertahap-tahap, tahapan-tahapannya sudah dijalani, dan mungkin tinggal melakukan muktamar luar biasa yang asli saja ya, atau yang benar-benar akan memberhentikan dan mengangkat pengurus atau PBNU yang baru. Dan ini memang perlu karena kami pun menilai bahwa ketua PBNU yang saat ini, kemudian Rois Am, memang tidak pantas jadi ketua PBNU dan tidak pantas jadi Rois Am. Pantas saja jadi tukang cilok aja ya untuk Gus Yahya dan Miftahul Ahyar. Sebab pendapatnya kalau kata orang kampung saya kekeh kolot ya, tidak modernisasi, bahkan tidak berdasarkan ilmu dan pemikiran. Kumaha katanya aja ya. Ini berbahaya dalam sebuah organisasi ya. Tidak mendengar paham orang, bagaimana paham mereka aja, bagaimana paham dia aja. Ini berbahaya bagi sebuah organisasi ya, apalagi dalam bidang pengurus yang vital ya. Ini bisa hancur organisasi. Dan kepada para ulama dan Nahdlatul Ulama, ini adalah amanah dari para pendiri Nahdlatul Ulama
untuk berbenah diri dan memperbaiki organisasi. Jangan sampai organisasi besar ini rusak atau karut marut. Dan ingat bahwa ada sesuatu yang sangat kita jaga. Kenapa? Karena banyak negara-negara lain atau paham-paham lain yang mengatakan bahwa apabila akan menghancurkan Indonesia, hancurkan PBNU. Ini harus dijaga, jangan sampai ini terjadi. Dan kalau dibiarkan ini PBNU tidak diperbaiki segera, maka akan terjadi seperti ini. Untuk itu, forum atau presidium penyelamat organisasi untuk terus segera berbuat yang terbaik untuk Nahdlatul Ulama. Kami mendukung dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak beberapa video yang mendorong agar MLBNU Muktamar luar biasa atau Muktamar luar biasa segera dilaksanakan. Kalau isu-isu masalah Gus Yahya atau Miftahul Anwar tidak setuju, itu sudah biasa. Karena dia sayang atau karena dia ingin menguasai kursi jabatannya, ya. Itu hanya biasa saja, lawan saja yang demikian, ya. Jadi jangan sayang kepada yang dua, tapi harus melihat kepada yang banyak. Masih banyak kiai-kiai dan ulama-ulama yang mumpuni, yang alim, yang lebih bisa membawa PBNU menjadi lebih baik. Baik sahabat dan saudara-saudara lamunan Hatta Islami channel di mana saja berada, mari kita simak video berikut ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi satu pencerahan kita semua dan juga menambah satu wawasan buat kita semua. Yuk kita simak dan jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah beri segala kemudahan dan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya dan Allah beri umur kita panjang dan barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita simak video ini. Klausul MLB di ADART Nahdlatul Ulama, saya mohon ini bisa diperbaiki, bila perlu diganti dengan istilah-istilah yang lain. Karena kata MLB memang bagus, akan mudah dan banyak melahirkan bugot-bugot organisasi. Negara kita saja yang sebesar ini, istilahnya bukan MLB. Kalau kesalahannya itu dilakukan oleh presiden, ya diimpeach. Jadi presidennya yang diimpeach, bukan negaranya yang dibubarkan. Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Kebijakan yang tidak adil, kebijakan yang otoriter. Jadi sudah tidak pantas itu, terutama ketiga orang itu, Bapak Yahya Stakut yang sebagai ketua PBNU, Bapak Miftahul Akhyar, terus Bapak Dr. Fakhrul Razi, Dr. Cengengesan itu, yang seharusnya itu nanti untuk segera diganti. Wong-wong sing demening NU mah lamun ora akur karo pimpinan, gawe nega MLB. Muktamar luar biasa. Muktamar mah itu ada di dalam garis besar anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU. Itu bukan musuh. Sekretaris Steering Komite Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama, Abdus Salam Sohib atau Gus Salam mengatakan, MLBNU akan diawali dengan agenda Pramuktamar. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 20 dan 21 Desember 2024 di salah satu pesantren Jawa Timur. Sebelum menggelar Muktamar Luar Biasa, insya Allah bulan ini pra-MLB, itu tanggal 20 dan 21 di salah satu pesantren tertua di Jawa Timur. Kata Gus Salam saat dihubungi pada Selasa 3 Desember 2024. Pria yang akrab disapa Gus Salam itu mengatakan saat ini tengah mempersiapkan acara pra-MLB tersebut. Dia mengklaim ada 32 pengurus wilayah NU atau PWNU yang akan terlibat. Hingga saat ini kami terus melakukan konsolidasi, ujarnya. Gus Salam mengatakan waktu pelaksanaan muktamar akan diputuskan dalam agenda pra-MLB. Menurut dia, muktamar luar biasa kemungkinan besar akan berlangsung pada bulan Januari 2025.
Target dari Presidium untuk pelaksanaan MLB mengambil momentum bersejarah di NU, yaitu bulan Januari, bertepatan dengan hari lahir NU, kata Gus Salam. Meskipun disebut sebagai agenda ilegal oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Gus Salam optimis dua kegiatan tersebut bakal terlaksana dengan baik. Dia mengklaim rencana menggelar muktamar luar biasa tersebut sudah sesuai dengan ketentuan aturan organisasi. Dengan genap optimisme dan kemauan yang keras akan melakukan MLB untuk mengganti kepengurusan. Nah, siapa yang mengganti nanti? Ya tentu ini adalah kedaulatan dari Muktamirin. Sampai hari ini upaya untuk melakukan MLB ini telah direspon oleh 23 provinsi, 326 kabupaten PCI-NU atau PCI Istimewa Luar Negeri yang merespon terhadap MLB ini, dan mereka mulai menanyakan bagaimana strateginya, bagaimana timelinenya. Nah, ini sedang kita bikin timeline maupun strategi untuk menuju ke sana. Seluruh umat Islam ini menjadi curiga, menjadi marah terhadap apa yang disampaikan oleh PBNU ini. Sepantasnya dan seharusnya secepatnya untuk diadakan muktamar luar biasa. Kalau kawan-kawan di bawah harus bawah sekarang menggelorakan MLB, sepertinya hal ini penting untuk dilakukan. Kita butuh pemimpin ini yang betul-betul membela kiai-kiai pribumi, bukan membela orang-orang yang ingin menyingkirkan kiai-kiai pribumi dari tanah dan negerinya sendiri. Wong-wong sing demening NU mah lamun ora akur karo pimpinan, gawe nega MLB, muktamar luar biasa. Muktamar mah itu ada di dalam garis besar anggaran dasar, anggaran rumah tangga NU. Itu bukan musuh. Syarat terlaksananya muktamar luar biasa yang dimaksud Gus Salam yaitu terkumpulnya dukungan lebih dari 50% PWNU dan adanya pelanggaran berat oleh Rois Am atau Ketua Umum PBNU. Selain itu, dia mengatakan keengganan PBNU menyatakan dukungan secara terbuka disebabkan karena tekanan dan ancaman pemecatan dari PBNU. PBNU dan PBNU yang menyatakan penolakan muktamar luar biasa. Itu banyak yang secara tertutup tetap berkomunikasi dengan kami, kata dia. Kita bergerak ini kan karena dari sebuah keresahan dan dari sebuah ketidaknyamanan manajemen organisasi yang sudah berlangsung hampir 3 tahun. Setelah kita bertemu dengan banyak orang, baik struktur maupun kultur, mereka semuanya memberikan pesan kepada kami, situasi ini tidak boleh dibiarkan karena akan membawa dampak tidak hanya vakumnya organisasi, tapi bahkan pada rusaknya tata kelola organisasi. Lora kan aktif juga sebagai sekretaris ya, PCNU ya. Apakah tidak ada ketakutan untuk tindakan-tindakan dari PB terhadap gerakan yang dilakukan oleh Presidium ini? Ya enggak lah, enggak. Ya karena kalau harus takut apa kan begitu kan, ini untuk NU juga kita. Iya. Memberikan koreksi atau apalah bahasanya kepada para pengurus yang di atas itu, untuk tidak lagi seperti melanggar. Ketika sudah banyak di mana-mana tokoh-tokoh NU bicara, kiai-kiai NU bicara, mulai dari yang kampung sampai yang kota, mulai yang muda sampai yang tua, bicara semua, tapi PBNU malah seenaknya betul mengatakan itu adalah penghinaan. Duh, ini kajian, dan kajian itu berangkat dari analisa beberapa perilaku manusia, perilaku mereka yang dianggap rasa-rasanya perlu dikaji ulang kebenarannya. Yang terpenting buat kita adalah bagaimana memelihara hubungan dengan masyarakat kultural NU, itu lebih penting. Karena kekuatan kita yang paling utama bukan di struktural, tetapi adalah kultural. Dalam hal ini PBNU salah, apalagi memecat saudara saya Kiai Madudin Usman. Harusnya yang jenengan pecat itu ya balawi-balawi yang ada di struktur NU itu. Kalau malah yang kiai-kiai yang berpotensi tinggi, berkualitas super di Indonesia, di negeri kita ini, kok malah dipecati. Saya enak-enak pecat gitu. Ini namanya adigang, adigung, adiguna itu. Takabur itu namanya. Sombong. Duit NU itu aku. Bela
ora wani bela Habib Wani. NU dijelek-jelekan, dibelokkan sejarahnya, kalian diam. Mbah Hasyim Asy'ari dianggap orang bodoh, kalian diam. Tapi kalau ada Habibnya ente disenggol, ente ngamuk-ngamuk. Akbar takon ente wong NU asli apa dudu. Model kayak gue ngerasa yang bela NU gaspol. Copot ente. Kalau Gus Yahya tidak tunduk dan patuh kepada organisasi, keputusan muktamar dan peraturan ADART, maka selamat datang pemimpin baru di Nahdlatul Ulama. Setuju? Menanggapi rencana MLB tersebut, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dan Sekjen Saifullah Yusuf mengumpulkan jajaran pengurus wilayah Nahdlatul Ulama atau PWNU se-Indonesia di Surabaya, Sabtu 30 November 2024. Dalam forum tersebut, Gus Yahya mengatakan, para pengurus PWNU se-Indonesia sepakat menolak rencana MLB. Gus Yahya mengaku tak paham apa urgensi sehingga MLB itu terus didorong segelintir kelompok. Ngurusin nyamuk saja kita harus datangkan meriam misalnya. Itu kan tidak perlu gitu ya. Karena ini juga soal wibawa dari Jamiah juga. Omongan tentang MLBNU ini kan bukan dari kemarin, tapi sudah agak lama. Ia mengatakan dalam forum, para pemimpin PWNU se-Indonesia siap menolak rencana MLB tersebut karena dianggap akan mengganggu integritas organisasi. PWNU tadi mengatakan bahwa apapun upaya orang untuk mengganggu integritas organisasi akan mereka tolak, termasuk mereka yang sekarang bicara soal MLB, kata Gus Yahya saat ditemui usai rakor. Maju jadi ketua umum PBNU itu, jadi calon ketua umum itu, saya bilang ke cabang-cabang, saya ngelamar kalau boleh sampean mau terima, saya ngelamar jadi ketua umum untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya sebutkan pekerjaannya. Apa yang bisa memimpin NU cuma Yahya? Nah, itu Saifullah juga bisa itu. Jadi wali kota aja bisa kok. Tapi dia sekarang hanya jadi kongkonannya Yahya toh. Jadi Yahya itu memang cari kerjaan. Cari kerja. Dia ada sifatnya yang berbeda 180 derajat dengan saya. Saya tidak suka kerjaan. Gus Yahya menegaskan bahwa MLBNU tidak bisa mengganggu kepengurusan PBNU saat ini. MLBNU pun dipersilahkan membuat organisasi sendiri. MLB itu yang melaksanakan siapa? Aspirasinya siapa? Pengurus wilayah seluruh Indonesia jelas tidak mau karena tidak ingin diganggu, kata Gus Yahya. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini nggak peduli pokoknya ini. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, mau kemarin ada yang ngomong MLB, sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Saya silakan. Kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima habis itu dipecat, itu kan di mana-mana terjadi. Ngisin-ngisini yang menjadi benalu daripada NU, orang-orang yang dipercaya duduk di atas PBNU tetapi bersifat arogan, tidak bijak, malah justru mericuh perjuangan anak bangsa, perjuangan orang-orang yang selama ini kokoh peduli terhadap kesucian nasab Nabi. Begitu kejiknya malah dipecat. Dirayakan di mana-mana Kiai Imaduddin dipecat lebok. Ya, mereka tidak tahu kalau 99% pengurus PBNU itu tidak percaya nasab Balawi. Oh, serius? Serius. Itu bisa diverifikasi. Kalau memang tidak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan. Saya tidak mengerjakan yang lain-lain kok. Haji Yahya Khalil Stakuf. Untuk apa hidup Anda hanya berguna untuk sesaat saja? Pikirkanlah waktu yang khalidina fiha abada. Jangan sekali-kali untuk mengedepankan husnudzoni, berbaik sangka saja masalah Ba'alawi. Yang harus terus diingat bahwa ulama-ulama yang saya maksud kiai-kiai adalah mereka yang alladzina yanzuruna ilal ummah
biainillah. Mereka adalah orang-orang yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Di PBNU sepertinya sedang tidak baik-baik saja. Romo-romo kiai kita di PBNU sepertinya seperti orang-orang yang sudah kehilangan kewarasan dalam akalnya. Sementara itu, Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar menyinggung istilah muktamar luar biasa atau MLB yang tidak cocok dengan NU. Hal itu disampaikan oleh beliau saat memberikan taujihat pada pelantikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur atau PWNU Jatim di lapangan Universitas Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau UNHASY, Jombang, Sabtu 30 November 2024. Menurutnya, istilah MLB akan mudah melahirkan pemberontak organisasi. Misalnya Indonesia, jika presiden salah, maka presidennya yang dimaksudkan, bukan institusi negara yang dibubarkan. Klausul MLB di ADART Nahdlatul Ulama, saya mohon ini bisa diperbaiki, bila perlu diganti dengan istilah-istilah yang lafdhon wa makna, karena kata MLB memang bagus, itu akan mudah dan melahirkan, ya, akan banyak melahirkan bugot-bugot organisasi. Negara kita saja yang sebesar ini, istilahnya bukan MLB. Kalau kesalahannya itu dilakukan oleh presiden, ya diimpeach. Jadi presidennya yang diimpeach, bukan negaranya yang dibubarkan. Ketika mereka sekarang dengan lantang, dengan belak-belakan menghina NU, menghina kiai-kiai kita, sekarang kita akan terbalik. Sekarang kita belak-belakan membela NU dan membela kiai-kiai NU. Lalu kenapa kita yang disalahkan? Kebijakan yang tidak adil, kebijakan yang otoriter. Jadi sudah tidak pantas itu. Terutama ketiga orang itu, Bapak Yahya Stakut yang sebagai ketua PBNU, Bapak Miftahul Akhyar, terus Bapak Dr. Fakhrul Razi, Dr. Cengengesan itu, yang seharusnya itu nanti untuk segera diganti. Kami pun merasa terpanggil untuk terlibat di dalamnya, karena bagaimanapun juga kita kan ada tanggung jawab moral lah sebagai keluarga dari para pendiri NU. Baik. Sehingga apabila ada yang perlu dikoreksi, kami pun ikut merasa terpanggil terlibat di dalamnya, tidak membiarkan perjalanan NU ke depan atau dalam tanda kutip ya tidak sesuai dengan konun asasi dan lain sebagainya. Artinya bukan bikin tandingan, tetapi memberitahu saudara ada yang kurang tepat. Itu masih ada dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 22 PBNU. Sementara itu, Presidium Penyelamat Organisasi Muktamar Luar Biasa atau MLBNU, Bidang Hukum dan Organisasi, Jafar Sodik mengklaim rencana MLBNU bersifat legal lantaran telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART-NU. Hal ini disampaikan merespons pernyataan Ketum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya yang menolak digelarnya MLBNU lantaran dianggap ilegal. Muktamar luar biasa, istilah yang legal dan diatur dalam ADART-NU. Segala norma ketentuan dalam ADART adalah hal yang harus dipedomani dan menjadi rujukan bersama seluruh Jam'iyah Nahdliyin, tidak terkecuali hanya oleh pengurus NU, ujar Jafar dalam keterangannya Minggu 1 Desember 2024. Jafar menjelaskan, MLBNU diatur dalam pasal 74 ayat 1 ADART-NU yang mengatur muktamar luar biasa dapat diselenggarakan apabila Rais Am dan atau Ketua Umum Pengurus Besar melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
Ia menjelaskan jika pengurus struktural PBNU memimpin jalannya MLBNU, maka mekanisme ini sah secara ADART dan sah secara hukum. Untuk selanjutnya didaftarkan kepengurusan hasil MLBNU didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, kata dia. Jafar menilai Gus Yahya sudah lupa dengan nafas dan ruh organisasi adalah dari semangat spiritual para ulama-ulama pesantren. Ia mengatakan PBNU di bawah Gus Yahya menjauh dan menisbikan ulama-ulama pesantren. Bahkan ia menilai kepengurusan NU saat ini tidak mengayomi, tidak memberi solusi, dan tidak sensitif terhadap problem keumatan. Tapi kalau MLB ini institusinya yang dibubarkan, lembaganya yang dibubarkan, dan tidak ada jaminan yang akan datang lebih baik, justru mungkin bisa lebih. Kalau bisa diganti, mungkin Rais Am melakukan kesalahan yang berat, impeachment, dimakzulkan, gitu aja. Kalau saya melanggar pelanggaran-pelanggaran yang berat, sudah turunkan. Sebelum diturunkan saya sebetulnya sudah lama ingin turun. Cuma apa? Janji mandat yang saya terima itu 5 tahun. Tidak boleh saya di tengah jalan berhenti dengan alasan apapun, kecuali ada udzur syar'i. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, betapa banyak para kiai-kiai NU yang justru ikut dengan rombongan mereka, satu gerbong dengan mereka. Tapi lamun musuh murtad sing NU gawene NU baru. Tapi kalau saudara sesama saudara orang akur dianggap dia ini telah melawan ADART, maka bikinnya juga MLB, Muktamar Luar Biasa. Itu namanya saudara. Ia mengungkapkan beberapa tokoh ulama pesantren di daerah-daerah yang telah banyak berkiprah, baik dalam kultural maupun struktural NU, justru dipecat. Jafar kemudian menjelaskan wacana MLBNU dibentuk bukan oleh orang-orang di luar NU. Ia kemudian mengkritik Gus Yahya seperti ketakutan dengan memobilisasi struktural NU dengan membuat pernyataan penolakan terhadap rencana MLBNU. Sungguh cara-cara Ketua Umum PBNU saat ini sudah jauh dari cara ala ulama dalam penyelesaian setiap masalah. Ketum PBNU sekarang dalam kepemimpinannya penuh dengan kooptasi, intimidatif, anti kritik, arogan, dan jauh dari cara-cara pendekatan keilmuan, tetapi penyelesaian dengan cara-cara pendekatan kekuasaan, ungkap Jafar Shodiq. Seperti diketahui, MLBNU sendiri sudah digaungkan sejak September lalu, digagas oleh Kiai NU yang kecewa dengan kepengurusan PBNU saat ini. Kubu penggagas MLB juga membuka hotline pengaduan. Layanan ini disediakan bagi warga dan pengurus NU se-Indonesia. Tujuannya adalah agar mereka bisa leluasa menyampaikan unek-unek dan memberikan kritik terhadap PBNU. Penggagas MLB menyebut PBNU di bawah pimpinan saat ini tidak cakap mengelola organisasi. Kekecewaan itu antara lain seperti ada mismanagement dalam pengelolaan organisasi. Dimulai dari kasus bendum PBNU yang divonis korupsi, politisasi 1 abad NU oleh Menteri BUMN, pemecatan dan pembekuan PCNU, serta PWNU yang tidak sesuai dengan prosedur organisasi, pecah belah antar pesantren dan warga NU, kata Gus Salam yang juga menjadi salah satu penggagas MLB. Gus Salam merupakan pihak yang mengalami pemecatan sebagai wakil ketua PWNU Jawa Timur.